Itu yang kita lakukan. Ya, secara keseiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum ketika ngelewatin kedebong bekas mandiin mayat, kalau dulu kan mandiin mayatnya pakai kedebong gitu, kita ketakutan gitu. Ya. Ini syirik, Pak. Karena kedebong tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Atau takut dari keranda mayat. Keranda mayat nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, sama sekali tidak. Karena takut, ya, atau takut di kuburan, takut kualat, gitu. Kadang ada orang, para pengaku kuburan itu paling takut di kuburan. Mereka nggak berani berbuat maksiat di kuburan. Kenapa? Katanya takut kualat. Tapi kalau jauh dari kuburan, berani dia maksiat dan nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas syirkun akbar seperti ini. Iya. Karena dia lebih takut kepada kuburan daripada takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik itu, Pak. Demikian pula takut nggak kebagian rezeki. Antum takut masa depan, nanti masa depan saya gimana, ya, takut nanti gini, takut ya miskin, takut nggak kebagian, pokoknya mengkhawatirkan masa depan ini ketakutan yang tidak boleh. Kenapa? Itu menunjukkan karena kurangnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita itu kurang percaya kalau Allah yang ngasih rezeki, Pak. Padahal kan setiap manusia sudah ditanggung rezekinya, tidak, Pak? Sudah. Kata Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha. Hatta yastawfiya rizquha. Jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya habis. Kalau habis rezekinya sempurna, habis, mati. Selama masih hidup, rezeki akan terus datang ke dia. Ini takut, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang masa depan anaknya. Kita katakan Anda seakan-akan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekhawatiran dan ketakutan yang haram, tidak boleh, saudaraku seiman. Nah, ada takut yang nilainya ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dihadap oleh Allah, takut kalau matinya su'ul khatimah, takut kalau amalnya nggak diterima, takut kalau ya Allah murka dan marah kepadanya. Nah, ini semua takut yang sifatnya ibadah dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, an-nasar al-ikhawf li ghairillah syirkun. Bahwa memalingkan takut kepada selain Allah termasuk syirik. Seperti takut kepada berhala, takut kepada kuburan untuk memberikan padanya mudarat. Maka ini takut yang apa? Yang syirik. Faedah yang ketiga, at-tahdhir min kaidi syaitan. Peringatan, Pak, dari tipu daya setan. Karena setan itu, Pak, tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah mendiamkan kita di atas ketaatan. Bapak, Ibu, ya, dalam sholat seringkali kita digoda, Pak. Sering, Pak. Godaan yang paling berat dalam sholat itu, Pak, ya, diingetin macam-macam. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Itu aja sudah godaan setan, saudara muslim. Berbagai macam cara setan menggoda kita, Pak. Di antaranya tadi dengan cara menakuti.
Di antaranya dengan cara tagrir, menipu, seperti Nabi Adam yang ditipu oleh iblis. Allah mengharamkan sebuah pohon kepada Nabi Adam. Maka iblis berusaha gimana caranya Nabi Adam makan pohon itu. Caranya gimana, Pak? Yaitu menipu. Pertama, iblis menamai dulu pohon itu dengan pohon apa? Khuldi. Jadi yang menamai pohon itu pohon khuldi siapa? Iblis. Jadi kita jangan ikut-ikutan menamai itu pohon khuldi, Pak ya. Itu penamaan dari iblis. Karena khuldi itu artinya apa? Khuldi itu artinya kekal. Jadi ini pohon kekekalan. Apa kata iblis? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablud. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon yang bikin kamu kekal di surga? Kadang ini pusat konsentrasi juga, Pak. Kalau pegang jadi gak konsentrasi. Jadi iblis memperbaikan fakta. Dia mengatakan, Adam, kalau kamu makan pohon ini justru kamu akan kekal, Adam. Wah, tertipu Nabi Adam. Ya. Dimakan akhirnya sama Nabi Adam. Akhirnya diusir oleh Allah semuanya dari surga dan turun ke mana? Ke bumi. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, Pak. Di zaman sekarang pun setan-setan berusaha untuk menipu kita. Memberikan nama-nama yang indah, mentereng. Arab dikasih namanya bukan Arab, Pak. Ya, tapi dengan nama-nama yang bagus. Demikian pula ya apa? Riba dinamai bunga. Ya. Untuk apa? Tagrir, menipu. Nah ini akhi, jadi kewajiban kita adalah mempelajari tentang apa? Tipu daya setan. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun apabila ia disakiti di jalan Allah, dia menjadikan ya ujian dari manusia seperti azab Allah sama. Kalau datang kepadanya pertolongan dari Rabb-Mu, maka dia berkata, kami bersama kalian. Bukankah Allah mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? Syekh Shalih Fauzan menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala anid dakhil fil iman bila basirah. Allah mengabarkan tentang orang yang masuk Islam dan beriman tapi tidak memiliki ilmu basirah. Annahu idza asabathu mihnah wa adha min al-kuffar ja'ala hadha al-adha alladhi budda an yanala rusul atba'ahum mimman khalaqahum ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarkihi sabab alladhi nalahu min ajli ka'adzabillah alladhi farra minhu al-mu'minun. Ketika ia diberi oleh Allah ujian, yaitu disakiti orang-orang kafir, ya, dan seperti ini pasti menimpa para rasul dan para pengikutnya, maka ia pun menjadikan itu sama seperti adab Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ia ketakutan ya, luar biasa seperti takutnya ia kepada api neraka. Subhanallah, saudara seiman.
Dan ini persis Pak di zaman sekarang. Ketika kita ngikutin sunnah, meninggalkan syirik, berusaha untuk meninggalkan bid'ah, ada orang ketika mau ngikutin sunnah takut Pak, takut disebut Wahabi, takut dijauhi orang, takut disebut teroris, disebut radikal dan yang lainnya, takut. Ya, bahkan ada sampai saya melihat, ya, saking takutnya itu dia akhirnya membakar jenggotnya, takut disebut radikal katanya. Kita katakan, akhi, apakah tuduhan-tuduhan dan fitnah seperti itu lebih kamu takutkan daripada azab Allah? Lah, jangan kamu samakan, Mas. Kita ini harus lebih takut azab Allah daripada apa? Ya, cercaan. Demikian pula, ya, ujian dari manusia. Para nabi dan rasul, mereka saja disakiti kok di jalan Allah. Rasulullah dituduh dukun, Rasulullah SAW dituduh apa? Penyair gila. Tapi apakah Rasulullah berhenti berdakwah, Pak? Tidak. Rasulullah terus berdakwah dan berdakwah dan berdakwah. Dan orang-orang musyrikin terus menghalang-halangi, bahkan sampai mengancam nyawa Rasulullah SAW. Tapi Allah pun terus membela dan menolong. Demikian pula kita dalam berpegang kepada kebenaran itu, mau tidak mau pasti akan disakiti, baik disakiti badan kita ataupun hati kita. Ya, disakiti hati dengan cara ya tadi, dicemooh, dengan cara dihina. Ya, ketika antum ikutan kajian sunnah, apa yang terjadi, Pak? Orang tua antum kebetulan yang masih setia dengan kejawennya misalnya, marah sama antum, diusirnya antum dari rumahnya. Ada yang kayak gituan, ada. Saya pernah, ya, ada seorang anak muda datang ke saya. Dia bilang, Ustaz, 2 kakak saya wanita, dua-duanya diceraikan sama suaminya, Ustaz. Oh, kenapa? Kata saya. Gara-gara ngaji sama antum. Gara-gara ngaji sama anak, katanya. Kata saya nggak pernah mengajarkan supaya durhaka sama orang tua, sama suami, nggak pernah. Bahkan kita selalu menekankan agar selalu berbakti kepada suami. Ya, yaitu Pak Ustaz, karena suaminya ternyata lebih doyan kepada bid'ah, kepada kesyirikan. Ya, sudah sesuatu yang pasti terjadi itu, Pak. Di zaman Rasul SAW ada sahabat yang masuk Islam akhirnya dimusuhi orang tuanya, seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam sampai sama orang tuanya itu, Pak, istilahnya dimasukin ke gudang gitu, Pak. Ya. Ada lagi kebalikan, suaminya yang masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Ada yang istrinya masuk Islam, suaminya nggak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Makanya gara-gara itu Rasulullah SAW disebut apa? Dukun, karena memisah antara suami dan istri, anak sama orang tua. Ya, ujian dalam dakwah pasti ada, pasti. Ya. Orang yang mengikuti kebenaran pasti diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin disakiti hatinya atau disakiti badan. Namun kita yang mengikuti kebenaran, mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, jangan pernah menjadikan kesakitan dari manusia itu seakan-akan sama dengan azab Allah. Jangan samakan, kita harus lebih takut kepada azab Allah. Karena azab Allah lebih keras, saudaraku seiman rahimakumullah jami'an. Nah, ini Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Di antara manusia
Ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, tapi ketika ia disakiti di jalan Allah, ia jadikan ujian dari manusia itu seperti azab Allah sama. Tapi kalau datang pertolongan dari Allah, mereka berkata, kami bersama kalian. Ya, nah ini biasanya sifat orang munafik kayak gini ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan, anal khauf min adan nas bisababil iman khauf min ghairillah. Takut disakiti manusia ketika kita berjalan di jalan Allah, termasuk takut kepada selain Allah. Takut disakiti manusia ketika kita berada di jalan Allah, termasuk takut dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman ya, dia bilang, Ustaz, saya tuh tahu sebetulnya ini bid'ah, nggak boleh, ini syirik, tapi gimana ya Ustaz, kalau saya tinggalkan saya bakal dimusuhin sama masyarakat saya bakalan ditinggalkan sama keluarga saya. Wah, itu apa? Resiko ketika kita mengikuti kebenaran itu memang berat sekali. Subhanallah, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kalau kita gara-gara takut kepada manusia, akhirnya kita meninggalkan tauhid dan tetap malah berbuat syirik, wah, ini bahaya, saudara seiman. Imam Asy-Syatibi, pernah dengar kan kisah Imam Asy-Syatibi? Jadi Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam itu menceritakan tentang dirinya. Kata Imam Asy-Syatibi, ketika aku mempelajari ilmu syariat, ilmu agama, ternyata aku dapati masyarakat di lingkunganku ini tidak sesuai dengan syariat. Masyarakat di lingkunganku ini masih mengagungkan adat. Amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Imam Syatibi ini hidup abad ke-9 ke-10 Hijriah itu kan, sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu. Aku dapati ya masyarakat itu seperti itu. Terus aku bingung, apakah aku ikut masyarakat yang jelas-jelas amalannya tidak sesuai dengan syariat, akibatnya Allah murka kepadaku, atau aku ikut sunnah, ikut syariat Allah, akibatnya masyarakat akan marah kepadaku dan menjauhiku. Imam Syatibi pada waktu itu dalam keadaan kebingungan, ikut mana ini? Ikut Allah atau ikut apa? Ya, masyarakat yang kuat berpegang kepada adat yang tidak sesuai dengan syariat. Lalu Imam Syafi'i berkata, kalau Allah murka kepadaku, apakah masyarakat bisa menghalangiku dari azab Allah? Apakah masyarakat bisa menolongku dari azab Allah? Tidak mungkin. Tapi kalau aku menyelisihi masyarakat dan mereka marah kepadaku, Allah mampu untuk melindungiku dan menolong aku. Maka kata Imam Syatibi, aku pun berusaha untuk mengikuti sunnah demi sedikit, dan aku tinggalkan kebid'ahan dan adat-adat yang tidak baik itu. Apa yang terjadi? Baqamat alayyal qiyamah wa tawatar alayyal malal. Tegak kiamat pada saya. Cacian, makian menghampiri, bertubi-tubi menghampiri saya. Subhanallah. Imam Syatibi menceritakan tentang dirinya. Ketika beliau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai belajar tentang agama Allah, ternyata menghadapi masyarakat yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Dan kita pun terjadi di tempat kita seperti itu. Ketika kita menyelisih masyarakat, mau tidak mau, yang tentunya ya dalam perkara yang tidak sesuai syariat ya. Karena masyarakat kita suka berbuat kesyirikan, Pak.
Di masyarakat kita masih banyak kok Pak yang namanya sedekah bumi itu Pak. Tahu nggak sedekah bumi itu? Yang beli kerbau, nanti kepalanya, kemudian kaki-kakinya dikubur di 4 arah angin. Katanya dalam rangka supaya tidak terkena bala. Iya. Saya punya teman cerita ke saya, Ustaz, saya didatangi sama mereka. Mereka minta duit. Buat apa? Buat acara kayak gituan. Saya bingung ngomong apa, Ustaz, kata dia. Kalau saya bilang haram, marah mereka. Makanya ya saya bilang, oke lah saya bantu, tapi syaratnya satu Pak. Itu kerbaunya bagiannya dimakan semua ya Pak. Maksudnya Pak, ya dimakan, jangan ada yang dibuang. Mana bisa, kata mereka. Karena tujuannya untuk sedekah Pak. Ya kalau cuma dibuang kayak gitu saya nggak mau Pak. Percuma, mendingan buat fakir miskin itu kerbau. Akhirnya nggak jadi. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Ketika diingkari, marah mereka Pak. Bilangnya apa? Ini adat istiadat nenek moyang kami. Tolong hargai dan hormati adat istiadat kami. Subhanallah. Persis seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menemukan nenek moyang kami di atas sebuah keyakinan dan kami lebih mengikuti nenek moyang kami. Banyak yang kayak gini enggak Pak? Banyak di zaman sekarang. Saya seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini jadi memang mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, ya pasti ada resiko Pak. Mungkin kita akan disakiti, dijauhi, dituduh, dicap wahabi, dicap macam-macam lah. Tapi semua itu jangan sampai membuat kita mundur. Ya, jangan sampai kita jadikan itu lebih menakutkan daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ingat adab Allah lebih keras. Ya. Saudara seiman. Makanya kata Imam Syafi'i tadi, kalau aku dimurkai oleh Allah, apakah masyarakat akan bisa menahan adab Allah kepadaku? Tidak. Tapi kalau aku dimarahi, dimurkai oleh masyarakat dan Allah ridha kepadaku, Allah sangat mampu untuk melindungi. Itu keyakinan yang harus kita kuatkan di hati-hati kita, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untung kalau baca ya kisah orang-orang yang masuk Islam di zaman sekarang banyak juga. Saya punya teman, ya, dia cerita dia mu'alaf, dia masuk Islam. Ya, sekarang dia jadi ketua itu MCI, apa itu, Mu'alaf Center Indonesia. Dia cerita waktu dia masuk Islam, wah itu disakiti sama keluarganya luar biasa. Sampai dia perlihatkan bekas-bekasnya itu, bekas pukulan, bekas ini, siksaan dan yang lainnya. Gara-gara dia masuk Islam, tapi dia tetap kokoh masuk Islam. Subhanallah, luar biasa. Ya. Ada teman saya juga yang tinggal di Bintaro, dia cerita ke saya, pas saya masuk Islam dan bapak saya memang penginjil Pak Ustaz, katanya. Saya masuk Islam, wah itu saya betul-betul menghadapi ya siksaan dari orang keluarga saya itu berat sekali Ustaz, katanya. Sampai suatu ketika ya saya dibawa ke mana, ke pendeta supaya mau murtad lagi maksudnya. Saya bilang ke dia, buat kamu agama kamu, buat saya agama saya. Ya. Dan kemudian saya dikeram di kamar, nggak boleh keluar berbulan-bulan. Rupanya ucapan saya itu berbekas di hati pendeta itu. Buat kamu agama kamu, buat saya agama saya.
Pokoknya pendetanya jadi merenung. Ketika saya lagi di Kerem itu tiba-tiba dapat kabar pendeta itu masuk Islam. Ya, Masya Allah. Coba Pak, ya tanya teman-teman kita yang masuk Islam dan bagaimana beratnya ketika mereka masuk Islam, menghadapi siksaan terkadang, menghadapi cacian, makian. Ya. Saya pernah ketemu seorang bekas pendeta yang masuk Islam. Dia bilang, Ustaz, seorang pendeta untuk masuk Islam itu berat, Ustaz. Sebab kenapa? Karena semua jaminan hidupnya akan dicabut. Nah kan pendeta kan dijamin hidupnya Pak, sediakan rumah, dikasih gaji dan yang lain-lain. Tapi kalau sudah masuk Islam nggak dapat semua. Dia harus berani meninggalkan semua itu. Makanya orang-orang yang masuk Islam dan tetap kuat itu hebat-hebat iman dibandingkan kita, Pak. Ya, kita jadi ancam dikit aja udah goyang iman ini dan ya, Allah musta'an wa yaufiqan. Faedah yang kedua, wujubus sabar al-adha fi sabilillah. Wajibnya bersabar saat disakiti di jalan Allah. Wajibnya sabar saat disakiti di jalan Allah. Sabar. Alhamdulillah, kalau di negeri kita sih Pak nggak kayak di negeri barat ataupun tempat yang lain. Kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti ini, ya paling-paling cuma dituduh macam-macam itu aja. Iya. Sabarlah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Faedah yang ketiga, dana atau himatin munafiqin. Orang munafik itu keinginannya itu rendah. Karena orang munafik itu kan keinginan utamanya dunia. Mereka masuk Islam pun tujuannya kan ini dapat apa? Dunia. Makanya ketika mereka diuji di jalan Allah, mundur. Kenapa? Karena tujuan dia masuk Islamnya karena apa? Dunia. Demikian, setiap orang yang masuk Islam karena dunia, saat dapat ujian mundur. Itulah Pak fungsinya ujian. Fungsinya ujian itu untuk memilah dan memilih siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya tidak apa? Jujur. Makanya Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu apa? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah tahu siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya dusta. Saat kita berkata, ya Allah aku beriman, Allah berfirman, aku ujikan. Diuji dengan apa? Rezekinya syarat. Kalau memang imannya jujur, dia akan terus kuat dan istiqomah. Tapi kalau imannya tidak jujur, mundur. Ada orang yang pengen hijrah, saya mau hijrah, diuji sama Allah. Kalau dia memang jujur hijrahnya, tidak akan mundur sama sekali. Saya pun sebagian teman-teman yang dulu masa lalunya kelam, ya waktu hidupnya penuh dengan dugem. Tahu kan dugem Pak? Dunia gemerlap. Ya. Waktu dulunya penuh dengan maksiat, setelah dapat hidayah, alhamdulillah dia tinggalkan itu semua Pak. Tapi subhanallah Pak, diuji sama Allah Pak dengan kesusahan rezeki Pak. Sampai dia mau beli susu anaknya aja susah.
Diuji dulu sama Allah. Allah ingin tahu nih orang jujur apa enggak nih. Tapi subhanallah memang dia jujur, pengen hijrah, pengen meninggalkan dunia gelapnya. Dia sabar, dan Allah tahu kejujuran dia. Setelah itu Allah bukakan pintu rezeki lagi. Ya. Ya, seperti itu saudaraku seiman rahimahullah. Karena ujian itu tidak akan selamanya. Ujian itu hanya ingin melihat apakah kamu jujur beriman kepada Allah atau tidak. Ya. Saudara seiman. Sebab kalau nggak ada ujian, nggak kelihatan siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya kan? Ya. Kalau nggak ada ujian, nggak bakalan terpilah dan terpilih, Pak. Makanya dari itulah, Pak, kewajiban kita ini harus selalu siap dengan berbagai macam ujian dalam hidup ini. Ya. Faedah selanjutnya yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala, yaitu bahwasanya Allah berilmu tentang segala sesuatu. Allah tahu tentang apa yang ada di hati manusia. Makanya Allah mengatakan awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah paling tahu tentang apa yang ada di hati manusia? Allah tahu. Yang kita sembunyikan di hati kita, Allah tahu. Apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas, Allah tahu. Ya, semua tak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk, kemudian beliau membawakan ayat berikutnya, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Itu orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Ini, Pak, sifat orang yang berhak memakmurkan masjid. Subhanallah. Makanya orang yang selalu memakmurkan masjid biasanya punya sifat ini, Pak. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah? Karena perjalanan ke masjid itu perjalanan iman. Ada orang, Pak, naik gunung kuat, naik gunung sampai 3.000, 4.000, ya, itu kan capek banget, Pak. Kuat dia, Pak, Masya Allah. Ke masjid 200 meter nggak kuat. Ada yang kayak gitu. Karena memang perjalanan ke masjid itu perjalanan iman, masalahnya, Pak. Perjalanan iman, bukan masalah fisiknya kuat atau tidak. Kalau fisiknya kuat tapi imannya lemah, malas dia pergi ke masjid, Pak. Mau perjalanan ke masjid itu berat rasanya kakinya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu yang orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Antum pergi ke masjid ngapain? Pasti dia akan jawabannya apa? Saya mau sholat. Jauh loh ke masjidnya. Ya, biasa, nggak apa-apa. Saya berharap mudah-mudahan langkah kaki saya menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Saya pengen dapat pahala besar di sisi Allah. Jawabannya pasti iman. Ya. Antum pergi sholat berjamaah, bukan jawabannya karena apa? Nah, bukan. Memang di masjid ada pembagian duit? Nggak ada. Memang di masjid disediakan kue? Nggak ada. Memang di masjid dapat kartu jaminan kesehatan, kartu jaminan masa depan? Nggak ada. Terus kamu ngapain pergi ke masjid? Ya karena saya pengen dapat pahala. Ya, jawabannya, Pak. Jawabannya iman. Ya.
Makanya orang yang memakmurkan masjid Allah, Allah mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Bandingkan dengan orang yang memakmurkan bioskop. Orang yang memakmurkan bioskop siapa dia? Yang memakmurkan diskotik siapa dia? Apakah mereka orang yang beriman kepada Allah dan akhirat? Lah. Ya. Yang rajin pergi ke masjid, memakmurkan masjid, cinta masjid, itu hanya orang-orang yang beriman saja. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, mendirikan salat dan membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Saya pernah tahun sekitar 2013 atau 2014 gitu ya. Ada tamu datang ke rumah saya, Pak. Dia dari jauh rupanya, Pak. Dari pelosok Sumatera Selatan. Ya. Dia bilang, Ustaz, selama ini saya ngikutin kajian Ustaz lewat satelit gitu. Ya. Roja TV. Saya berkeinginan ingin ketemu langsung sama Ustaz. Bapak tinggal di mana? Daerah apa gitu, Pak? Pokoknya dia jauh banget lah gitu. Dari Palembang 6 jam lagi dan masuk ke pelosok-pelosok. Terus dia bilang, saya alhamdulillah Ustaz tidak pernah sekalipun sholat di rumah. Saya selalu di masjid, alhamdulillah. Terus saya tanya, emang masjidnya dekat pada rumah? Jauh Ustaz, 5 kilo. Saya mendengar 5 kilo langsung dekat. Ya, 5 kilo, Masya Allah. Dan saya harus melewati kebun sawit dan hutan, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Anak bilang, Pak, Bapak tinggal di Sumatera, Bapak. Dan Sumatera tahu sendiri kan, masih banyak harimaunya. Bapak nggak takut? Kenapa harus takut? Kan kita harus takut sama Allah aja. Saya langsung, wah, Masya Allah. Saya bilang, wallahi Pak, kalau saya Bapak, saya nggak berani, Pak. Bapak lebih baik dari saya, Pak. Allah. Bapak berangkat dari rumah ke masjid jam berapa? Buat salat subuh. Jam 3 malam, Ustaz. Masya Allah. Pergi dia dari rumahnya cuma memodalkan baterai dan iman. Luar biasa. Kita ini terkadang 500 meter aja udah ada. Ya. Malasnya minta ampun, saudara-saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akal Islam. Dia tidak takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Ya. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ulaika humul fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang memakmurkan masjid itu dijamin matinya husnul khotimah. Demikian disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, atau kata Rasulullah SAW, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Semalam aku bermimpi. Rasulullah menceritakan mimpinya. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku bermimpi tadi malam melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, la adri, la tahu ya Allah. Fawadu'a kafahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sabyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku.
Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Lalu Allah kembali bertanya, atadri fima yaqtasimu fil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Tahu ya Allah, aku tahu. Fil kafarati wad darajat. Wa masyul aqdami ilal jama'ah. Wa isbabul wudu'i indal makruhat. Wa intidharus salati ba'da salat. Mereka memperbincangkan tentang amalan yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, dan tentang berjalan kaki ke masjid, dan tentang menyempurnakan wudhu saat sulit, dan tentang menunggu waktu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? Shadaqta, benar. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan tadi, ya hidupnya akan baik, matinya pun akan baik, dan dia akan bersih dari dosa seperti dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Apa tadi? Berjalan kaki menuju masjid. Terus apa lagi sih Pak? Menyempurnakan wudhu saat sulit, ketika dingin banget, ketika sakit, tapi tetap kita sempurnakan. Apa lagi tadi? Menunggu suatu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Ternyata orang yang melakukan ini, hidupnya dijamin baik dan wafatnya dijamin baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya kita selalu mendengar Pak, para pecinta masjid selalu wafatnya baik Pak. Karena itu sudah jaminan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cintailah masjid. Jadikan masjid itu tempat yang terindah dalam hidup kita. Ya. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, wujubul ikhlasil khasyah lillah. Wajibnya mengikhlaskan rasa takut untuk Allah saja. Karena Allah mensifati orang yang memakmurkan masjid, siapa dia? Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Faedah yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amal. Bahwa syirik membuat amalan soleh tidak bermanfaat. Sebanyak apapun amal soleh antum, kalau antum berbuat syirik, mempersekutukan Allah, nggak ada manfaatnya. Saya merasa heran Pak, ada orang berkata begini, penemu listrik ini harusnya masuk surga nih. Saya dengar nggak Pak? Karena ini listrik manfaatnya luar biasa untuk kehidupan manusia, harusnya dia masuk surga. Masa hanya karena dia tidak beriman kepada Allah masuk neraka? Kita katakan Mas, surga itu milik Allah, bukan milik ente masalahnya. Orang yang mempersekutukan Allah berbuat syirik itu sudah kita sebutkan Pak, itu menghina Allah dengan penghinaan yang terbesar. Karena hakikat syirik itu apa Pak? Mempersamakan Allah dengan makhluk. Antum aja kalau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah nggak mau. Gimana kalau ada orang berkata sama antum, kamu kok kayak monyet ya? Marah nggak? Kurang ajar nih orang, saya disebut kayak monyet. Siapa yang mau? Nggak mau kita. Atau ada orang berkata, tangan ente kayak tangan anjing. Kurang ajar. Marah tuh.
Padahal sama-sama makhluk. Monyet makhluk, kita makhluk. Tapi masalahnya manusia lebih mulia dari monyet. Kalau sesama makhluk saja nggak mau, bagaimana Allah disamakan dengan makhluknya? Wallahi itu penghinaan terbesar buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak akan pernah memaafkan orang yang berbuat apa? Orang yang mati di atas kesyirikan, gak bakal dimaafkan sama Allah. Kekal dia di neraka. Sebanyak apapun kebaikan dia percuma. Pada selanjutnya, anna imaratul masajid inama takunu bitta'ati wal amal salih la bimujaradil bina. Bahwa memakmurkan masjid itu dengan cara apa? Ya, dengan memakmurkan masjid dengan ketaatan, dengan sholat, baca Quran, ta'lim, kebaikan. Bukan sebatas membangun, setelah itu nggak dimakmurkan. Banyak Pak orang kayak gitu Pak. Yang penting saya udah bangun masjid, dah selesai. Ya sendiri nggak mau masuk, nggak mau pergi ke masjid. Dengan keyakinan saya sudah bangun masjid. Sementara Rasul bersabda, siapa yang membangunkan masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Saya udah dapat rumah di surga dah. Setelah itu dia nggak mau memakmurkan masjid. Kita katakan nggak cukup mas. Kalau situ yang membangun masjid, situ yang harusnya paling rajin memakmurkan masjid, supaya kamu mendapatkan dua pahala sekaligus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat, al-hathu ala imaratil masajid. Hissiyan wa ma'nawiyan. Anjuran untuk memakmurkan masjid. Kemudian beliau membawakan hadis perkataan Nabi Sa'id Al-Khudri marfu'an, inna min dha'fil yaqin an turfin nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadummahum ala ma lam yu'tika Allah, inna rizqallah la yajuruhu hirsu harisin wa la yaruddu karahiyatu karihin. Termasuk lemahnya keyakinan itu kamu mencari ridho manusia walaupun Allah murka kepada kamu, dan kamu puji manusia terhadap rezeki yang Allah berikan. Ya, artinya kamu tidak memuji Allah, malah memuji manusia, padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu celak mereka terhadap sesuatu yang Allah tidak pernah berikan kepada kamu. Artinya gara-gara kamu nggak dikasih manusia, kamu celak manusia karena mengharapkan dunia. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan diseret, tidak bisa didatangkan oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang tidak mau. Artinya rezeki itu Allah yang atur, bukan ditentukan oleh kesungguhan, bukan. Ya, makanya perkataan orang yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, nggak benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kita katakan ini ucapan yang tidak benar. Yang benar apa? Hasil itu di tangan Allah. Kita hanya usaha saja. Usaha hasil itu di tangan siapa? Allah. Kita hanya usaha saja. Terkadang ada yang usaha tapi tidak berhasil, banyak. Ada yang tidak usaha tapi dapat, banyak juga. Kenapa? Karena rezeki semuanya Allah yang ngasih. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rezeki Allah? Kami, kata Allah, yang membagi-bagi rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Bukan kamu, bukan mereka, bukan siapa-siapa. Yang ngatur rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku, namun di sini loh tidak sahih. Kita langsung
hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Siapa yang mencari ridho Allah, ya, siapa yang mencari ridho Allah, walaupun ia tidak disukai oleh manusia, maka Allah akan ridho kepada dia, dan Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Karena pemilik hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mencari ridho manusia, tapi Allah murka kepada dia, maka Allah marah kepada dia, dan Allah jadikan manusia pun tidak suka kepada dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saudaraku seiman menunjukkan, Pak, wajibnya kita mencari ridho Allah saja, Pak. Jangan mencari ridho manusia. Susah, Pak. Cari ridho manusia itu susah. Karena manusia itu bermacam-macam keinginannya. Kalau kita ridhokan sebagian orang, sebagian lagi belum tentu ridho. Susah. Makanya kalau antum jadi pemimpin, terus tujuan antum meridhokan masyarakat, susah. Karena sebagian masyarakat bisa jadi ridho, tapi yang lain belum tentu ridho. Yang harus kita lakukan ridho Allah aja udah. Yang penting saya sudah lakukan sesuai dengan perintah Allah, keridhaan Allah, syariat Allah. Kamu mau gimana, bodo amat. Kamu mau memuji, saya nggak butuh pujiannya. Kamu mau mencela, saya pun juga nggak peduli sama celaan kamu. Bagi saya ridho Allah segala-galanya sudah. Inilah keikhlasan, Pak. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama, wujubu khasyatillah, wajib hanya takut kepada Allah saja. Jangan takut dengan kemarahan manusia kepada kita. Selama Allah ridho sudah cukup. Tidak usah takut dengan apa kata manusia. Kita ini, Pak, kalau masih ngedengerin apa kata orang, nggak bisa istiqomah, Pak. Ya. Gak bakal bisa istiqomah orang yang masih mengharapkan keridhaan manusia. Faedah yang kedua, bayan uqubat man athara ridhan nas. Sanksi yang berat bagi orang yang lebih mencari keridhaan manusia daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, wujub tawakkul ala Allah, wajibnya bertawakal kepada Allah saja. Jangan pernah menyandarkan hati kita kepada manusia. Jangan. Kalau antum sandarkan hati antum kepada manusia, antum bukan kecewa, Pak. Ya. Manusia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak manfaat. Maka tawakal kita kepada Allah, sandarkan hati kita kepada Allah saja. Faedah yang keempat, bayan ma fi taqdimi ridallah min al-awaqibil hamidah, bahwa lebih mengedepankan ridha Allah akibatnya terpuji. Lebih mengedepankan ridha Allah pasti akibatnya terpuji juga, daripada kita mengedepankan ridha manusia, pasti akibatnya buruk di dunia dan akhirat. Ya. Faedah yang terakhir, anna qulubal ibad biyadillah, bahwa hati manusia itu di tangan Allah. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Mudah bagi Allah untuk menjadikan manusia ridho sama kami. Ya. Ini saudaraku, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan? Pencerahan Ustadz tentang perihal riba dibilang bunga.
Ada jenis istilah jenis akad murabahah, ijarah, musyarakah. Pak, murabahah itu tata cara muamalah, bukan nama riba itu. Yang saya sedang bahas itu orang menamai riba dengan bunga supaya untuk menipu manusia. Itu yang nggak boleh. Kalau murabahah, ijarah, musyarakah itu adalah cara-cara bermuamalah. Selama itu sesuai dengan syariat, boleh, nggak masalah. Bolehkah kita selama ini sudah rutin berpuasa Daud, sekarang mau puasa di 10 hari berturut-turut? Ikhtilaf para ulama apakah disyariatkan puasa berturut-turut selama 9 hari di awal Dzulhijjah ini? Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan makruh, tidak disyariatkan. Dalilnya hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Ma ra'aitu Nabi SAW, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat. Sementara Aisyah ini istri Nabi yang paling dekat. Sebagian ulama mengatakan boleh, silahkan. Berdasarkan hadis Rasulullah sabda, ma min ayyam al-amalu salihu fi al-ahab ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini 10. Sementara puasa termasuk amal soleh. Juga berdasarkan hadis istri Nabi juga yang lain mengatakan, ra'aitu Nabi SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Aku melihat Nabi berpuasa 9 Dzulhijjah. Apa maksudnya 9 Dzulhijjah ini? Mereka yang makan makruh maksudnya tanggal 9 puasa Arafah. Mereka yang mengatakan boleh mengatakan maksudnya 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Nah ini Pak, kalau saya sendiri Pak, pendapatnya pada lebih condong pada pendapat boleh sekali-kali berpuasa 9 hari berturut-turut, tapi jangan dirutinkan. Sebab kalau dirutinkan, tentu Aisyah bakalan tahu. Ketika Aisyah berkata, aku belum pernah melihat Nabi berpuasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Berarti apakah Aisyah menafikan nggak? Aisyah nggak pernah lihat. Kalau Rasulullah SAW terus-menerus berpuasa setiap 10 hari berturut-turut, maka 9 hari berturut-turut, pasti Aisyah akan berkata, aku pernah melihat, atau Rasulullah SAW berpuasa. Ketika Aisyah, aku belum pernah melihat. Iya. Kalau Ustaz Hakim bilang, ya apa ikutin haji. Tapi sebagian Arafah tanggal 9. Ada nggak ada Arafah tanggal 9? Bolehkah janda menikah tanpa wali? Nggak boleh. Dikasih Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batil. Wanita mana saja, ya, wanita mana saja, baik dia janda maupun perawan, menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Ditanya apa? Batil. Bolehkah membunuh sapi untuk dikonsumsi dengan cara ditembak? Daripada busuk, nggak habis. Sama Pak. Udah bukan tenda, udah pakai baju. Sapi itu hendaknya disembelih. Sapi itu hendaknya dia apa? Disembelih. Kecuali kalau keadaannya nggak mungkin disembelih. Contoh kabur sapinya. Apa masuk sumur, kepalanya di bawah, takut keburu mati. Akhirnya kita tembak, matilah dia, keluar darah, boleh. Karena itu darurat masalah.
Ya. Dasarnya apa? Hadis. Bahwa di zaman Rasulullah ada unta zakat, unta buat itu kabur. Maka kemudian sama seorang sahabat dilempar tombak, kena mati dia. Kata Rasulullah, unta mana saja yang kabur, lakukanlah seperti itu. Iya. Artinya sahih. Sehubungan dengan takut kepada Allah, anak di kantor dipilih jadi seorang manager. Tetapi ada syarat tidak tertulis bahwa syarat minimal sudah kerja 2 tahun. Sementara anak 2 tahun kurang 1 bulan. HRD tetap meminta anak untuk tes jadi manajer. Mohon pencerahan dari Ustadz, apakah ini halal atau haram? Kalau antum sudah dites dan lulus dan dinyatakan lulus oleh HRD dan memang berhak, ya sudah, alhamdulillah. Ya, karena kan antum sebutkan di situ syaratnya tidak tertulis. Kalau syarat tidak tertulis berarti masih ada kemungkinan syarat itu berubah. Ya. Apakah takut akan masa depan merupakan godaan setan? Kan udah disebutin tadi. Ya. Takut akan masa depan itu karena kurangnya keyakinan kita kepada Allah. Bahwa yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Gak usah khawatir dengan rezeki, Pak. Selama kamu masih hidup, rezeki akan terus datang. Tapi kalau sudah habis rezeki kamu, berarti apa? Datang ajal kamu. Ya. Bagaimana cara agar kita yakin bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada hamba-Nya? Caranya bahwa pertama, Allah itu tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Yakinlah, kan Allah yang mengatakan demikian. Wa ma ana bizallamin lil abid, dan aku tidak akan pernah menzolimi hamba-hamba. Karena Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya, pastilah keputusan Allah kepada kita pun tidak akan pernah zolim. Yakin. Yang kedua, yakinlah, Pak, bahwa takdir yang kita tidak sukai, takdir yang gak enak, itu hakikatnya juga kebaikan buat kita. Allah kasih kamu sakit misalnya. Kenapa Allah kasih kamu sakit? Bisa jadi di sana banyak hikmah yang luar biasa. Hanya Allah yang Maha tahu. Dengan sakit Allah gugurkan dosa kita. Dengan sakit Allah angkat derajat kita. Dengan sakit Allah hindarkan kita dari berbagai macam mudarat. Dengan sakit kita jadi sadar tentang nikmatnya kesehatan. Atau Allah ternyata takdirkan kamu rezekinya seret. Ya, bisa jadi itu kebaikan buat kamu. Sebagaimana dalam atar disebutkan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dan bahwasanya kenikmatan dunia membuat dia lupa, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikatku, serapkan rezeki hambaku itu. Sebab kalau rezekinya luas, aku pasti masukkan dia ke neraka. Apabila diserapkan rezekinya, dia masuk surga untuk kebaikan dia. Karena dengan syaratnya rezeki bisa jadi kita terhindar dari fitnah kekayaan. Fitnah kekayaan apa? Sombong, merasa diri lebih. Dengan syaratnya rezeki, Allah hindarkan kita dari fitnah dunia dan syahwat. Makanya disinilah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bolehkah puasa di hari tasyrik? Nggak boleh.
Di hari tasyrik itu enggak. Kata Rasulullah, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan, minum, dan zikir. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Terus mau puasa ayyamul bid gimana? Mundurin 14, 15, 16. Ya. Bolehkah panitia korban mengganti hak daging yang pemilik korban dari kambing ke sapi? Ridho nggak tuh pemiliknya? Pemilik sapinya ridho apa enggak? Pemilik kambingnya ridho nggak tuh? Dia korbannya sapi, dapatnya daging kambing. Sebaliknya dia korbannya kambing, dapatnya daging sapi. Pertanyaannya ridho nggak tuh? Kalau nggak ridho, ente nggak amanah. Makanya apa? Panitia korban tuh jangan asal. Setiap berkorban catat baik-baik. Bapak siapa namanya? Bulan. Bapak mau berkorban atas nama siapa, untuk siapa? Catat, Pak. Oh, ini korban saya buat saya dan keluarga saya. Oke, catat baik-baik. Bapak mau ngambil bagian apanya, Pak? Saya mau ngambil pahanya, kepala, depan, belakang. Catat baik-baik. Iya. Nanti pas disembelih, iya, perhatikan, pisahkan. Ini buat si Uno, dia pesan paha depan sama belakang. Langsung dibungkus, langsung dibungkus. Udah. Kasih tulisan, ini hak bulan. Begitu. Ya. Bukan ini karena nggak mau capek apa, campurin aja semua. Makanya punya saya mana? Silakan Bapak ambil yang mana aja. Lah. Iya, gimana itu? Allah begitu gembira melihat hambanya bertaubat. Karena kakak saya sering bermaksiat, selingkuh, lalu taubat. Selingkuh lagi, taubat lagi, sampai tak terhitung. Gimana tuh? Ini taubat sambal namanya. Ya. Orang seperti ini khawatirnya matinya suul khotimah. Ya. Maka dari itu siapapun yang bertaubat wajib meninggalkan sebab-sebab ia berbuat maksiat. Kalau ia selingkuh lagi, taubat lagi, kita tanya sebabnya kenapa? Karena dia tidak meninggalkan sebabnya. Makanya ketika ada orang yang membunuh sampai berapa 100 orang, tahu kan kisahnya? Dia bertanya kepada seorang ulama, masih ada nggak pintu taubat buat saya? Kata dia, ada. Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Pergilah kamu ke negeri sana dan tinggalkan negerimu yang buruk. Karena penyebab dia membunuh itu gara-gara negeri yang buruk. Disuruh sama ulama ini meninggalkan negeri yang buruk, pergi ke negeri yang di sana banyak orang soleh. Berarti sebabnya harus tinggalin. Kalau kita taubat tapi sebabnya nggak ditinggalin, percuma. Akan balik lagi. Makanya dia maka kacau. Iya. Dia bikin kacau. Saya niat sholat sunnah 4 rakaat, tapi baru 2 rakaat saya merasa sholat saya nggak khusyuk. Makanya saya hanya 2 rakaat saja. Apakah ini termasuk bisikan setan? Iya. Setannya bilang, ngapain sih banyak-banyak? Makanya digoda sama setan biar nggak khusyuk. Akhirnya kita yang tadinya niatnya 4 rakaat ya 2 rakaat. Setannya ketawa, berhasil gue. Maka kalau keadaan sepertinya lawan, Pak.
Ya. Laksanakan sesuai dengan niat kita yang pertama. Masalah tidak khusyuk bisa diusahakan. Karena kata Rasulullah, ada setan yang menggoda orang sholat namanya khinzir. Tahu kan hadisnya? Si khinzir ini memang kerjaannya godain orang sholat. Dengan cara apa? Mengingat ini, mengingat itu, mengingat si Anu, si Ani, si Fulan, si Alan. Nah, gara-gara kita jadi nggak khusyuk, terkena godaan si khinzir, kita jadi akhirnya niatnya mau 4 rakaat itu rakaat, kita berarti terkena godaan setan. Iya. Makanya ketika kita khusyuk, kita berusaha. Pertama, ketika saat kita tidak khusyuk, kata Rasulullah SAW, ta'awudhu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali itu. Bukan ngeluarin itu bukan. Tapi meludahnya begitu. Iya. Insya Allah dengan cara itu kita bisa khusyuk lagi, Pak. Kemudian mulai fokus lagi kita. Iya. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.